saya akan berbicara sebetulnya mengenai anatomi hukum kontrak dan hukum hubungan kerja. Semoga nanti materi ini bisa bermanfaat dan nanti bisa diimplementasikan kepada bisnis proses dan untuk mengukur resiko-resiko yang mungkin atau yang punya potensi untuk timbul. Oleh sebab itu, karena slide-slide yang ini dan yang sebelumnya adalah hasil kerja pikir, kami akan mendisklaimer bila mana dalam slide-slide kami ada duplikasi sehingga kami lupa untuk menyebutkan sumbernya langsung. Insya Allah kami akan segera memperbaiki bila mana ada yang mengklaim dan seterusnya. Sehingga di awal paparan ini kami ingin menegaskan bahwa kami hendak disclaimer. Silakan. Sebetulnya kalau kita bicara hukum kontrak, Bapak Ibu bisa melihat gambar ini. Lalu apa yang Anda pikirkan, Bapak Ibu, silahkan. Nanti kita akan diskusikan. Tetapi jelas sekali di sini ada yang namanya foto seorang aktor ya, Jeffrey Nicole. Dia terjerat kasus suap prestasi dan digugat 4,2 miliar rupiah oleh lawan transaksinya. Sementara di gambar yang satunya lagi, sama juga isunya Bapak Ibu, terkait dengan lawan prestasi, atau kalau bahasa umumnya itu ingkar janji. Ingkar janji, oke. Ya, Hanientur ini dihukum, kalau Hanientur ini dia sudah dihukum ya. Dihukum membayar ganti rugi 4,88 miliar ke jamaah. Jadi, bidang kedua isu hukum yang ada di slide saya ini, bidang pertama itu mengenai hubungan antara aktor dengan rumah produksi, dan sedang berjalan kasusnya Bapak Ibu. Satunya lagi mengenai bidang jasa tur gitu ya, yang sudah dihukum oleh pengadilan negeri di Indonesia dan wajib membayar ganti rugi senilai 4,88 miliar. Betulnya kalau kita bicara wan prestasi ini banyak sekali seginya, dan biasanya yang mendominasi memang sarjana hukum khususnya, dan lebih khusus lagi para advokat atau lawyer yang biasanya mereka mempunyai teknikalitas hukum untuk melakukan atau mengklaim hak-hak daripada kliennya. Tetapi saya nggak akan ke arah sana Bapak Ibu, karena itu akan terlalu sangat jauh. Tapi saya hanya mau menyinggung saja bahwa kalau sudah begini apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Itu pertanyaan yang saya ajukan secara konkret. Oleh karena itu saya punya slide lagi di halaman 5, silakan. Ya, ini dia. Thinking like a lawyer. Saya susun 5 poin yang berdasarkan pengetahuan hukum saya, berdasarkan pengalaman hukum saya, dan berdasarkan interaksi saya antara saya dengan klien mengenai, katakanlah, satu, apabila menghadapi situasi yang demikian, maka Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya stalking gitu ya. Kalau bahasa saya riset. Riset. Temukan dulu sumber hukum yang menurut Bapak Ibu itu berfungsi secara aplikatif pada saat sebelum atau saat dan setelah penyusunan kontrak. Seperti itu. Kalau dari segi proses bisnis, kontrak itu adalah proses offer and acceptance, penawaran dan penerimaan. Sebenarnya kalau dari segi tahapan ini disebutnya pre-kontraktual. Tapi kalau dari segi hukum disebutnya kita riset hukum dulu. Jadi sebaiknya harus jalan antara offer dan acceptance beriringan juga dengan dari segi hukumnya. Jadi kita bicara saat ini kondisi-kondisi ideal untuk mempatahkan berita-berita tadi. Setelah itu meneropong fakta-fakta yang kedua ya, meneropong fakta-fakta sehingga menemukan fakta utama atau faktual predikat yang timbul sama keadaannya sebelum, saat, dan setelah kontrak. Ini maksudnya apa? Ini sebenarnya meeting of mind, Bapak Ibu. Meeting of mind itu penyesuaian kehendak. Misal PTA dengan PTB, kehendaknya apa? Jangan sampai ada relasi kuasa yang timpang. Maksudnya apa? Jangan sampai PTA itu
karena dia kapitalnya besar sehingga maunya besar, sehingga nanti bisa merugikan PT yang B, yang sebaliknya yang kapitalnya kurang besar dan pengaruhnya kurang besar. Hukum tidak demikian. Hukum harus mengatur keseimbangan antara para pihak. Setelah itu, apa yang bisa dilakukan oleh seseorang setelah melakukan angka 2? Tentu yang ketiga adalah melakukan analisis. Apa yang dianalisis? Bukan pasal, Bapak Ibu, tetapi sejatinya adalah klausula-klausula yang ada di dalam kontrak. Itu. Kegiatan analisisnya adalah, kalau saya mengatakannya, sebagai proses mental, proses berpikir. Dan proses berpikir mempunyai kekhususan. Jadi kalau kita analisis klausula kontrak, sebetulnya kita bukan hanya menguasai ilmu bisnis, tapi sebetulnya mesti juga menguasai ilmu akuntansi, ilmu perpajakan, bahkan ilmu hukum. Karena biar bagaimanapun nantinya ketika kontrak itu ditandatangani, apa yang terjadi memiliki konsekuensi hukum yang penting. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan langkah yang keempat, supporting alat bukti dan bangun argumentasi. Ini maksudnya apa? Alat bukti ketika tahap offer and acceptance misalnya. Setahu saya biasanya ada yang namanya rapat-rapat khusus untuk membahas itu. Nah, salah satu bentuk bukti kan surat. Surat itu bisa berupa notulensi rapat misalnya. Itu bisa dijadikan bukti untuk membangun argumentasi bila mana ada perselisihan. Setelah itu bukti-bukti itu harus disintesiskan kepada hukum yang aplikatif tadi yang telah dicari di angka 1. Jadi ternyata alat bukti itu nggak akan bernilai apabila tidak dicocokkan dengan hukum yang aplikatif atau hukum yang sudah Bapak Ibu cari di angka 1. Pak, kok maksudnya apa hukum aplikatif itu? Kurang lebih karena hukum aplikatif itu adalah hukum yang bisa langsung dilaksanakan atau hukum yang bisa langsung berfungsi. Contohnya undang-undang tentang PT. Bila mana seseorang ingin membuat PT, maka rujukan mereka adalah undang-undang PT. Berbeda dengan undang-undang dasar. Undang-undang dasar tentunya tidak bisa dikatakan sebagai hukum yang aplikatif, karena dia adalah dasar dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga dia sifatnya abstrak atau umum. Yang kelima, setelah Bapak Ibu melakukan 1-4, tentu saja Bapak Ibu bisa melakukan kontra argumen, saya bilang, untuk mengklaim bila mana ada selisih atau bila mana ada penawaran-penawaran yang menurut Bapak Ibu tidak Bapak Ibu setujui, karena misalnya dari tata cara pembayaran, misalnya dari besaran harga, misalnya dari pemilihan penyelesaian sengketa, misalnya dari akibat-akibat bila mana misalnya tentang ukuran-ukuran wan prestasi atau ingkar janji. Nanti semuanya itu akan kita bahas lebih lanjut. Silakan. Nah, ini penting. Pengacara Ario Bashir and Partners sebetulnya sepaham juga dengan konsep manajemen, ya. Pengacara yang baik itu adalah pengacara yang persuasif dan selesai ketika terjadi yang saya sebut gagal komunikasi, ya. Jadi ini saya secara garis besar ya Bapak Ibu ya, kontrak risk management ini adalah kata kunci penting khusus untuk entitas bisnis yang dilayani oleh para pengacara perusahaan atau legal staff perusahaan. Jadi seorang legal staff perusahaan misalnya, saya ingin mengatakan bahwa ini adalah source of risk contract management. Maksudnya ini adalah source atau sumber daripada risiko-risiko hukum kontrak yang mungkin timbul. Misalnya bahasa dan kata. Ini sangat penting ya Bapak Ibu, karena biar bagaimanapun kontrak itu bisa kita pikirkan sebagai alat komunikasi dengan lawan transaksi. Maka bila mana bahasa ini dipersoalkan, saya kira masuk akal, mengingat kegiatan bisnis yang mengglobal, maka menuntut kita untuk menguasai bahasa-bahasa di negara-negara lain. Termasuk bahkan sistem hukum di negara lain.
Lalu yang kedua, maksud saya lalu di samping bahasa ada kata. Misalnya pemilihan-pemilihan kata yang mudah dipahami oleh lawan translasi Bapak Ibu dan yang tidak multitafsir itu menjadi penting juga. Jadi dengan kata lain, bahasa dan kata ini kalau dalam konteks Indonesia, bahasa ini, kontrak ini wajib dibahasakan dalam bahasa Indonesia. Atau apabila dalam konteks kontrak internasional, setahu saya, yang sudah saya alami juga, biasanya itu dibuat bilingual, dua bahasa. Tetapi prinsipnya, pengadilan negeri di Indonesia tidak mau mereka menerima yang namanya bahasa asing. Dia wajib bahasa Indonesia. Mengingat kita, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional sehingga menjadi penting di dalam sebuah undang-undang, bahkan sebuah kontrak. Kemudian pemilihan kata. Pemilihan kata juga menjadi penting bila mana Bapak Ibu tidak menguasai kosakata yang banyak, kemudian Bapak Ibu tidak menguasai kosakata hukum yang spesifik. Seperti itu. Jadi ini menjadi source of contract risk, mengingat ide dasar kontrak bisa dikatakan sebagai alat komunikasi para pihak. Yang kedua, persepsi. Persepsinya apa sih ketika kita membaca sebuah kontrak gitu? Apakah hanya sekedar bisnis lancar, kemudian tidak ada sengketa? Kalau saya memaknainya persepsi sebagai hubungan kerjasama yang sifatnya jangka panjang, yang saling menguntungkan. Jadi tidak hanya sekedar menerima bayaran-bayaran setiap bulan secara rutin, termasuk bayar pajak. Maka saya ingin mengatakan bahwa membangun persepsi ini penting melalui apa? Melalui komunikasi yang efektif. Biasanya kalau komunikasi gagal, persepsinya jadi nggak sesuai kontrak lagi. Itu yang udah saya alami. Yang ketiga yang paling krusial sebenarnya, saya bicara tahap-tahapan, nanti saya singgung di slide-slide sebelumnya. Ada gaps Bapak Ibu. Ada gaps mengenai contracting proses, ada 3. Yang saya bilang tadi, ada namanya pre-contractual process, ini masalah offer and acceptance. Kemudian masalah kontraktual, ini masalah penyesuaian kehendak atau meeting of mind ketika kontrak itu ditandatangani oleh para pihak. Dan ada istilah post-kontraktual, ini adalah, kalau bahasa saya begini, mengasistensi hak dan kewajiban untuk mengklaim ketika kontrak itu sedang dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Silakan. Next. Next slide. Ya. Bapak Ibu, sebetulnya bila ingin mengetahui sesuatu, maka kita juga harus perhatikan juga definisinya. Kalau kita bicara hukum kontrak, berarti definisinya apa? Saya gunakan definisi sederhana sekali. Yang pertama, adanya suatu hubungan antara dua pihak atau lebih, yang mana bila telah dilakukan suatu perbuatan tertentu, pasti ada akibat tertentu. Atau yang kedua, hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan. Karena bidang hukum banyak, tidak hanya bidang harta kekayaan. Dalam hukum perdata itu ada bidang hukum keluarga, ada bidang hukum perjanjian, termasuk kekayaan, dan seterusnya. Di mana subjek yang satu berhak mengklaim dan subjek yang satunya lagi berhak untuk maksudnya di mana subjek A misalnya katakanlah melakukan sebuah perbuatan, kemudian subjek yang B melakukan sebuah kewajiban. Apabila mereka mengikatkan diri secara sadar tanpa paksaan, mereka sedang mengadakan suatu yang saya sebut hubungan hukum. Hubungan hukum itu harus dilaksanakan dan harus patuhi sebagaimana bunyi-bunyi klausul kontrak, sehingga apabila tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan ada akibatnya. Jadi kalau dirinci, kalau didetailin, definisi hukum kontrak itu selalu ada dua pihak atau lebih. Tidak pernah ada satu pihak itu, katakanlah A, yang dirinya sendiri untuk mengikatkan diri terhadap dirinya sendiri. Itu bukan definisi hukum kontrak. Definisi hukum kontrak, hubungannya selalu keluar kepada orang lain. Maka minimal harus ada dua pihak. Kemudian mereka mengikatkan diri untuk melakukan suatu proses bisnis misalnya.
atau yang dalam bahasa saya ini dalam bidang harta kekayaan tertentu. Kemudian para pihak itu melakukan sebuah hak dan melakukan sebuah kewajiban. Bila mana tidak dilaksanakan dengan baik, maka ada konsekuensi hukum. Jadi jelas definisi hukum yang saya berikan ini sangat sederhana. Dalam perkembangannya bisa saja pihaknya bertambah, tidak hanya 2, tapi ada 3, 4 dan seterusnya. Next slide please. Bapak Ibu, hukum kontrak itu sebetulnya ada bentuk-bentuknya. Kalau Bapak Ibu lihat di slide saya di halaman 8 ini, yang pertama itu adalah lisan. Sebetulnya kalau A dan B berjanji, dia itu sebetulnya sudah melakukan suatu perjanjian. Ya, sudah melakukan suatu perjanjian dan sah selama tidak ada hal-hal yang tidak membuat dia sah, seperti dalam paksaan, seperti dalam tekanan dan seterusnya. Kemudian setelah lisan, ada lagi bentuk yang lain, yaitu tulisan atau tertulis. Tulisan atau tertulis ini dibagi 2 lagi. Ada istilahnya akta di bawah tangan, dan ada istilahnya akta otentik. Di mana hukum kontrak? Hukum kontrak adalah di angka 2, dalam bentuk yang tulisan atau yang tertulis. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur soal jenis-jenis atau bentuk-bentuk hukum kontrak ini. Dalam praktik bisnis yang baik, dalam rangka menyusun kontrak yang baik, mereka pasti akan menggunakan perjanjian atau kontrak secara tertulis. Terlepas apakah di bawah tangan atau tidak, atau akta otentik maksudnya. Terlepas hal itu, yang jelas biasanya mereka menggunakan perjanjian tertulis atau kontrak tertulis. Next slide. Kalau begitu, saya bertanya, apa syarat sah perjanjian, Bapak Ibu? Sederhana sekali. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah mengatur. Selalu ada 4. Yang pertama adalah bisa kita rujuk pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama adalah sepakat. Para pihaknya sepakat dulu. Jangan sampai nggak sepakat. Kalau nggak sepakat ya nggak ada hubungan hukum. Nggak ada perbuatan yang harus dilaksanakan. Setelah itu, setelah sepakat dilihat lagi syaratnya, ada angka 2. Mereka itu harus cakap. Cakap itu bukan cantik, bukan tampan, bukan ya, tetapi cakap itu mampu sebetulnya. Mampu dalam hal memutuskan perbuatan-perbuatannya secara sadar. Apakah seorang anak dikatakan cakap menurut hukum? Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak bisa dikatakan cakap, karena dia belum mampu menimbang-nimbang konsekuensi-konsekuensi dari perbuatannya. Sehingga cakap di sini adalah orang-orang yang ditentukan menurut hukum itu cakap. Jadi anak-anak di bawah umur itu tidak bisa melakukan sebuah hubungan hukum berupa hukum kontrak, tidak bisa. Kemudian meskipun debatable ya, ada pernyataan seorang istri yang tidak bisa melakukan hubungan hukum kepada pihak lain tanpa sepengetahuan suami misalnya, meskipun itu debatable secara teori. Tapi saya mau mengatakan tegasnya, cakap itu adalah kita perlu melihat hukum itu sendiri untuk mengukur apakah yang dimaksud dengan cakap atau tidak cakap. Kemudian yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Jadi harus ada hal atau objek yang diperjanjikan oleh para pihak. Yang inilah saya sebut harus ada penyesuaian kehendak terhadap objek agar syarat ketiganya terpenuhi. Misalnya sewa menyewa gedung di Jakarta Selatan, objeknya jelas. Tetapi angka 3 tersebut akan batal bila suatu sebab yang halal itu tidak terpenuhi. Berarti kita masuk ke angka yang 4. Dalam angka 4, bila mana proses-prosesnya itu ternyata tidak sah, maka itu secara hukum itu bisa dibatalkan atau batal demi hukum. Jadi kesimpulannya, untuk slide saya yang nomor 9 ini,
dari angka 1 sampai angka 2 disebut unsur subjektif karena berbicara mengenai orangnya atau pihaknya. Sementara angka 3 dan angka 4 disebut dengan unsur objektif. Sekarang timbul pertanyaan, Pak, bagaimana bila, maaf, masih angka 9 dulu. Pak, bagaimana bila unsur subjektif itu, angka 9, Chen, slide 9, itu slide 12. Pak, bagaimana bila unsur subjektif tidak terpenuhi? Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya pembatalan kontrak. Bisa melakukan pembatalan kontrak. Tetapi bukan oleh Bapak Ibu sendiri. Ingat, pembatalan kontrak bisa dimintakan kepada pengadilan negeri. Baik. Kemudian bagaimana kalau angka 3 atau angka 4 tidak terpenuhi? Secara hukum batal demi hukum dengan sendirinya. Dianggap tidak pernah ada kontrak. Oleh sebab itu makanya kita nggak boleh menjanjikan sesuatu yang dilarang oleh hukum. Misalnya memperdagangkan orang, itu nggak bisa. Apalagi memperdagangkan narkotika, itu juga nggak bisa. Karena itu suatu hal tertentu di pada angka 3 ini harus sesuatu yang halal maksudnya. Silakan, Cendikia. Kalau begitu prinsip-prinsipnya apa? Dasar-dasarnya apa? Kita bicara hukum kontrak di Amerika Serikat, di Inggris, di Belanda, prinsipnya sama. Bahkan di negara-negara dunia manapun prinsipnya sama. Saya hanya menyajikan 3 saja yang paling penting menurut saya. Yang pertama adalah prinsip kebebasan dan kejujuran berkontrak. Para pihak ini, Bapak Ibu, sebetulnya adalah individu-individu yang bebas, sehingga dia bisa melaksanakan suatu perjanjian-perjanjian terhadap pihak lain, termasuk ke pihak pemerintah ya Bapak Ibu ya. Nah, mereka harus jujur dalam berkontrak. Karena jujur ini bukan bahasa moral, tapi memang diatur oleh hukum itu sendiri di dalam kitab undang-undang hukum perdata. Yang kedua, setelah katakanlah suatu kontrak itu disetujui oleh para pihak, maka yang kedua, para pihak harus melaksanakannya dengan etikat baik atau good faith principle. Biasanya sebaliknya ya, bila mana tidak dilaksanakan dengan etikat baik, ada potensi untuk dilapor ke polisi secara pidana atau disebut dengan penipuan. Ada singgungannya antara bagaimana membedakan kontrak yang dibuat oleh para pihak tetapi tidak dilaksanakan dengan etiket baik dengan penipuan dalam hukum pidana. Itu juga ada isunya dan bahkan sudah dipraktekkan oleh pengadilan-pengadilan negeri di Indonesia. Bisa saja berarti dari kontrak menuju ke hukum pidana yang berakibat kepada pemenjaraan pelakunya. Yang ketiga adalah asas pacta sunt servanda. Ini artinya, ini bahasa Latin Bapak Ibu, kurang lebih bisa diindonesiakan sebagai berikut, bahwa ketika hukum kontrak itu sudah disepakati oleh para pihak, maka menjadi hukum bagi para pihak itu sendiri. Artinya apa? Ya harus ditaati, harus dilaksanakan. Apabila tidak, maka ada sanksi, ada konsekuensi hukum. Demikian, lanjut. Chen. Kalau begitu sumber hukum kontrak dari mana? Kalau saya nyebutnya selalu ada 2. Pertama dari undang-undang, yang kedua dari perjanjian atau kontrak. Dari undang-undang contohnya apa? Undang-undang pengadaan barang dan jasa, undang-undang konsumen. Itu salah satu sumber hukum kontrak. Kalau dari perjanjian apa? Ya berarti kontrak bisnis itu sendiri. PTA dengan PTB, PTB dengan PTC, kemudian PTA dengan para pekerjanya. Itu adalah bentuk-bentuk sumber hukum kontrak yang menjadi acuan bagi Bapak Ibu dan nanti bagi otoritas negara, dalam hal ini pengadilan, melaksanakan hukum kontrak itu sendiri. Silakan, Jen. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya meminjam bahasa ilmu kedokteran, anatomi. Anatomi itu sebetulnya untuk sebuah istilah kedokteran untuk memeriksa organ-organ tubuh makhluk hidup. Misalnya manusia bagian jantung dan seterusnya yang mana. Maka saya meminjam juga anatomi untuk
saya sintesiskan kepada hukum kontrak. Ada dua bagian dalam kalau kita berbicara anatomi hukum kontrak pada slide saya ini. Ini semua bisa nanti kita diskusikan, tetapi Bapak Ibu mungkin nanti bisa fokus di bagian ini karena ini yang paling penting bagi saya dibanding yang lain. Mesti ada 15 anatomi, ya. Dimulai dari judul sampai dengan nanti di slide 13, kan? Silakan. Sorry, ada 16. Ada 16. Ini ada 16. Ada 16 anatomi. Nanti yang bisa Bapak Ibu baca. Tetapi saya mau bilang, meterai Bapak Ibu, meterai dalam hal ini, meterai 6000 itu bukan bagian dari syarat sah perjanjian. Jadi kadang-kadang publik itu suka belum paham mungkin ya. Selalu saya ditanya, Pak, apakah perlu meterai? Perlu, saya bilang. Dalam hal apa? Pembuktian. Tetapi maksud saya, kata masyarakat yang bertanya kepada saya, apakah perjanjian itu selalu harus ada meterai? Tidak. Syarat sah perjanjian tidak mensyaratkan meterai. Perjanjian hanya mensyaratkan 4 hal tadi yang sudah saya sampaikan di dalam slide. Tetapi berfungsi untuk melakukan pembuktian bila mana para pihak sudah nggak bisa lagi namanya musyawarah atau mediasi. Silakan, Cid. Kalau begitu apa langkah-langkah hukum penyelesaian perselisihan kontrak? Di sini saya menyatakan ada 4 item. Yang pertama itu biasanya gross acta. Gross acta itu adalah dokumen dari otoritas negara yang levelnya itu setara dengan putusan pengadilan, sehingga tidak perlu masuk pengadilan, dia sudah bisa dilakukan eksekusi. Misalnya lelang bank mandiri, saya sebut saja ya, atau lelang bank lain dalam hal customer A beli rumah lelang. Dalam hal ini customer A itu tidak perlu lagi memohonkan untuk eksekusi bila mana ternyata rumah lelang tersebut masih ada penghuninya. Bukan pemilik lagi, tapi penghuninya. Karena mengingat pemiliknya sudah dia yang beli, maka dalam pelaksanaannya tidak perlu lagi yang namanya permohonan eksekusi ke pengadilan. Tentu langkah kedua adalah kalau kontrak tidak selesai di tahap musyawarah, maka ini yang paling ngeri nih sebenarnya nih. Pengadilan niaga ya. Bisa mempilotkan dan membuat sebuah perusahaan itu tak berkutik di hadapan para kurator dan hakim pengawas karena kesulitan misalnya melaksanakan kontrak. Dalam hal ini biasanya ya yang saya alami itu biasanya kesulitan membayar, sehingga ada namanya istilah restrukturisasi utang. Tentu kalau dalam level internasional ada namanya putusan arbitrase internasional, tetapi saya nggak akan ke arah sana Bapak Ibu. Kita pagi ini sebetulnya hanya membahas kontrak-kontrak yang bersifat nasional. Kemudian tentu ada istilahnya mediasi di luar dan di dalam pengadilan. Mediasi ini sebenarnya sama seperti kita ngobrol begini, menyatakan kehendak dan seterusnya, tetapi ada teknikalitas tertentu dalam mediasi. Next. Nah, kita akhirnya masuk ke dalam hukum kontrak yang lebih khusus, yang saya sebut sebagai hukum perjanjian kerja dan perjanjian outsourcing. Ini berbeda ya, Bapak Ibu ya. Saya menyebutkan dasar-dasar hukum yang pokok saja, yaitu adalah bab 7A, Undang-Undang Hukum Perdata, dan bab 9. Jadi Bapak Ibu bila nanti ingin mempraktekkan langsung saja buka bab tersebut, yang bagaimana slide saya halaman 15. Dan Bapak Ibu bisa baca. Kalau kita bicara perjanjian outsourcing sebenarnya hanya ada 3. Apa itu? Silakan. Cendikia, next slide. Kalau saya nyebutnya hukum hubungan kerja ya, tapi kalau bahasa teks literatur hukum perdata atau hukum tenaga kerjaan, mereka menyebutnya perjanjian kerja. Dalam praktek pun perjanjian kerja, tetapi saya mau menyebut hukum hubungan kerja karena saya mengikuti bab dalam bab Undang-Undang 13 2003. Selalu ada 3 Bapak Ibu. Perjanjian kerja waktu tertentu. Saya rasa ini sudah ranahnya Bapak Ibu.
dan saya rasa Bapak Ibu juga sudah sangat mengetahui, sangat ahli di dalam ini. Tetapi di dalam slide saya ini, tetapi saya mau bilang secara teori memang ada 3, yaitu adalah perjanjian kerja waktu tertentu, yang kedua adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dan yang ketiga adalah perjanjian pemborongan kerja atau outsourcing. Mari kita periksa satu-satu, silakan. Ini ya. Ya, ini saya garis besarnya ya. PK itu artinya perjanjian kerja. Kita bicara PKWT dulu. Ada 6 poin menjadi ketentuan umum bagi PKWT. 1, PK wajib tertulis. Bila sebaliknya demi hukum berubah menjadi PKWTT. Bayangkan angka 1 ini bila mana Bapak Ibu memiliki 1000 karyawan. Ya. Kalau memiliki 1000 karyawan berarti Bapak Ibu harus buat yang namanya PK perjanjian kerjanya itu secara tertulis. Tidak boleh tidak. Ingat, bentuk hukum kontrak yang tadi di awal. Ada tertulis, ada lisan. Jangan biarkan itu secara lisan, harus ada tertulis. Lalu apa akibatnya, Pak? Bila mana tidak dilaksanakan, berubah status hukumnya menjadi PKWT menjadi karyawan tetap. Bayangkan itu bila menjadi 1000, bila mana Bapak Ibu punya 1000 karyawan atau lebih, misalnya di industri-industri garment demikian, itu biasanya status hukumnya akan berubah menjadi pegawai tetap. Bila mana anggaran nggak siap, pasti nanti perusahaan juga akan terbebani toh. Maka hal-hal semacam ini kelihatannya sepele, tapi sebenarnya punya konsekuensi yang penting. Yang kedua, tidak boleh ada masa percobaan. Selanjutnya, ya harus dibuat 2 rangkap dan biaya pembuatan kontrak itu tentu dibebankan oleh perusahaan. Dan yang paling penting ini adalah formula 212. Saya menyebutnya begitu. Maksudnya apa? 2 tahun itu kontrak pertama. 1 kali diperpanjang selama 1 tahun dan dapat diperbaharui setelah lewat masa tenggang 30 hari. Katakanlah 212. Untuk mempermudah kita memformulasikan PKWT. Kemudian dalam PKWT kan ada 4 kata ya, perjanjian kerja waktu tertentu. Kata waktu tertentu itu harus dimaknai sesuai pasal 59 Undang-Undang 13 2003. Ya. Apa itu pasal 59 Undang-Undang 13 2003? Nanti Bapak Ibu bisa periksa sendiri. Yang mengenai kalau nggak salah itu mengenai pekerjaan-pekerjaan yang bisa di PKWT-kan. Terakhir yang keenam, PKWT ini wajib tentunya dicatat oleh perusahaan pada disnaker domisili paling lambat 7 hari. Kata wajib ini berarti harus, artinya beban. Artinya Bapak Ibu bisa segera melakukan perapian dokumen dan nanti setelah acara ini Bapak Ibu juga bisa bertanya kepada kita tentunya. Silakan. Next slide. Jenis yang kedua adalah PKWTT. Kalau PKWTT lebih ringkas Bapak Ibu. Bapak Ibu juga saya merasa sudah sangat ahli. 1, ya mereka dapat mensyaratkan masa percobaan tentunya 3 bulan. Kemudian selama masa percobaan nggak boleh membayar upah secara minimum. Pak, tapi perusahaan kita belum bisa Pak. Kalau begitu buat surat permohonan kepada gubernur untuk penangguhan upah, itu bisa. Kalau memang anggaran nggak siap. Oh begitu caranya? Iya, memang caranya begitu doang. Karena hukum kita mengatur demikian. Jadi kita bisa pakai UMR yang lama, yang UMR tahun sebelumnya misalnya. Yang ketiga, PKWT harus didokumentasikan pasti. Tujuannya apa? Untuk tertib administrasi dan nanti tertib pembuktian. Jadi PKWT itu harus dibuat kontrak tertulis atau tidak ada kontrak tertulis pun nggak masalah. Asalkan ada SK surat keputusan dari perusahaan terhadap karyawan tertentu yang di PKWTT atau diangkat menjadi karyawan tetap. Jadi begitu ya bedanya. Kalau PKWT itu adalah wajib tertulis perjanjian kerjanya. Kalau PKWTT tidak wajib tertulis perjanjian kerjanya. Sebagai gantinya harus ada SK. Fungsinya apa Bapak Ibu? 1, untuk administrasi Bapak Ibu sendiri. Yang kedua, untuk fungsi pembuktian bila mana ada selisih. Next slide please. Nah ini outsourcing. Sebenarnya saya mengetahui BPO, kalau bahasa saya BPO, Business Process Outsourcing. Saya punya sebuah buku dalam bahasa Inggris, Business Process Outsourcing.
yang sangat menarik sekali. Tetapi pada kesempatan kali ini saya nggak akan ke arah sana ya, Bapak Ibu, karena sangat detail kalau nanti bisa ke arah sana. Tapi ya saya punya istilah business process outsourcing, yang mana itu sudah diterapkan ke dalam Undang-Undang 13 2003. Kalau di dalam hukum hubungan kerja ini, outsourcing itu sebenarnya ada 4 kata kunci, Bapak Ibu. Yang simpelnya saja ya, saya selalu menyatakan yang simpel-simpel karena memang kalau didetailin bisa nggak cukup kita 8 jam ini bekerja untuk membahas sebuah isu outsourcing misalnya. Satu itu adalah, kata kunci yang pertama adalah perusahaan penyedia. Kalau ada perusahaan penyedia, berarti ada perusahaan pengguna jasa. Dalam hal ini adalah jasa tenaga kerja. Kemudian ada perusahaan penerima dan ada perusahaan pemberi pekerjaan. Nah, saya nggak akan detailkan. Saya merasa Bapak Ibu sudah lebih tahu, tetapi saya mau menegaskan kembali bahwa hukum kita punya istilah-istilah ini. Dan ingat, istilah atau term itu menjadi serius bila mana diatur di dalam sebuah undang-undang atau di dalam sebuah kontrak. Yang kedua, terkait B2B, maksudnya business to business, wajib ada perjanjian tertulis. Jadi perjanjian outsourcing dengan perjanjian kerja itu berbeda. Perjanjian outsourcing selalu berbadan hukum subjeknya, dan dia biasanya menyusun flowchart untuk sektor usaha tertentu, misalnya industri garment, dia harus buat flowchart untuk menggambarkan proses produksi. Nanti flowchart itu setahu saya harus dilaporkan ke Disnaker, dan prinsipnya B2B itu harus badan hukum, nggak boleh perorangan, nggak boleh badan usaha, mesti badan hukum. Oleh sebab itu syarat outsourcing apa dan mengapa ada? Saya nggak akan jelasin mengapa ada, tetapi saya ingin bertanya syaratnya saja. Saya tampilkan beberapa syaratnya. Yang pertama itu harus terpisah dari kegiatan utama. Dan kata lain dia mau bilang core bisnisnya itu nggak boleh di-outsourcingkan. Harus ada yang sifatnya pekerjaan-pekerjaan penunjang saja yang bisa di-outsourcingkan. Ini hukumnya ya. Kalau pilihan Bapak Ibu bagaimana, saya kembalikan kepada Bapak Ibu, tapi saya mau bilang ini syarat outsourcingnya menurut hukum. Kemudian dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja. Kemudian berupa kegiatan penunjang perusahaan, kan yang tadi saya bilang. Jadi memang betul-betul hanya untuk penunjang. Contohnya bagaimana? Misalnya bank. Kegiatan bank adalah menghimpun dana dari masyarakat. Terus apa yang ingin diangkat isu outsourcingnya? Misalnya, apakah teller pada bank boleh di-outsourcingkan? Misalnya begitu. Atau sudah sesuai dengan hukum hubungan kerja, apabila seorang teller yang fungsi pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat di-outsourcingkan. Nah, itu bisa dijawab melalui hukum hubungan kerja, khususnya mengenai isu outsourcing. Dan yang terakhir, yang keempat, dapat dibuat dalam bentuk PKWT atau PKWTT sepanjang memenuhi pasal 59 tadi. Ya, ini masalah bentuk ya. Kalau PKWT berarti kita harus ikuti ketentuan umum PKWT. Kalau PKWTT berarti Bapak Ibu bisa mengikuti ketentuan umum PKWTT. Next slide please. Nah, kalau begitu pikirkan lagi Bapak Ibu. Masih sama gambarnya? Masih sama, tetapi saya rasa ada persepsi-persepsi yang berbeda, ada penafsiran yang berbeda. Selanjutnya, Chen. Ya, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk slide ini. Kembali lagi ke disclaimer, bila mana ada hal-hal yang tidak saya sebut sumbernya, saya mohon maaf, tetapi saya berusaha untuk menyatakan ini adalah daftar pustaka atas presentasi saya pagi ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.